Baik, shalom semua. Apakah saya langsung? Oh ya teman-teman, sebelum kita menunggu Kak Yeri untuk siap, diingatkan kembali untuk teman-teman untuk membuka kameranya, menggunakan virtual background, dan jangan lupa ya untuk mengisi absen yang sudah dikirimkan di kolom chat. Terima kasih. Baik, saya sudah siap. Apakah langsung? Ya Kak, boleh langsung. Oke, mari shalom semua. Apa kabar? Senang sekali bisa ada di kesempatan yang baik kali ini. Gamenya seru banget ya, lintas generasi kayak jawabannya. Dan mari ini waktu kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua satu dalam doa. Mari satukan hati kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Engkau menolong kami sehingga kami boleh menjadi anak muda, anak Tuhan yang kuat, anak muda yang berjalan bersama anugerah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, anugerahkan bagi kami hikmat, pengertian, dan pewahyuan. Kami nggak mungkin bisa ngerti kalau bukan Engkau sendiri yang menolong setiap kami. Hari ini kayak berdoa, kami rindu biar tangan Tuhan yang menolong setiap kami, sehingga kayak boleh hidupi firman Tuhan dengan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kayak buka hati kami, terima anugerah yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan ucapan syukur, dan setiap kita yang bersyukur, dan setiap kita yang percaya, mari bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, shalom semuanya, salam kenal, perkenalkan, saya Yeri Patinasarani, semua teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, shalom Pak Ibu, saya Yeri Patinasarani, bersyukur sekali dapat kesempatan bisa berbagi pada kesempatan hari ini. Saya tahu hari-hari ini mungkinlah bukan hari-hari yang mudah bagi siapapun, termasuk dalam proses belajar mengajar, tapi saya percaya bahwa kita memiliki dan kita menyembah Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup menolong dan menyertai setiap langkah dan kehidupan kita, sehingga apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, kita memiliki sesuatu yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Dan saya tahu juga ada satu tema yang luar biasa ya, galau. Ya, dan saya percaya bahwa sebenarnya ini adalah momen terbaik untuk anak-anak Tuhan mengizinkan Tuhan untuk memperlengkapi dirinya dengan anugerah dan kekuatan dari firman, sehingga kita menjadi anak-anak muda yang kuat, yang nggak baperan, yang nggak cengeng, yang nggak gampang menyerah. Kita menjadi anak Tuhan yang memiliki daya tahan yang kuat terhadap apapun yang sedang kita lewati. Mau dalam lembah kekelaman, mau di atas gunung, mau lagi oke, mau lagi nggak oke, harusnya firman itu menolong kita untuk melahirkan sesuatu yang stabil gitu. Jadi saya percaya bahwa suatu saat nanti orang-orang yang respect sama firman Tuhan adalah seorang petarung-petarung kehidupan yang akan mempermuliakan nama Tuhan lewat pertarungan-pertarungan, lewat kehidupan dalam bentuk apapun, saudara. Dan saya percaya setiap kali ada investasi firman Tuhan disampaikan bagi setiap kita, maka ini adalah kesempatan untuk kita sebenarnya bisa menciptakan sesuatu yang dahsyat di kemudian hari. Saudara jangan pernah anggap remeh. Satu perkataan yang dari Tuhan itu sanggup mengubah begitu banyak hal di kemudian hari, saudara. Itu sebabnya dalam momen ini saya mendorong setiap kita, milikilah satu rasa antusias yang dalam untuk menerima apapun yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan setiap kita. Sekali lagi, mari siapkan hati kita untuk terima sesuatu yang dari Tuhan. Nah, saudara, karena tadi sudah dikatakan saya dulu pernah sekolah di 21 juga, saya tuh selalu dan seringkali tertarik sama satu tulisan yang seringkali ada di sekolah. Di kampus juga ada sih, tapi kayaknya tulisan ini lebih banyak di sekolah. General, hampir di semua sekolah biasanya punya pelang yang bertuliskan tulisan ini. Nah, tulisannya adalah harap tenang ada ujian, betul nggak? Harap tenang ada ujian. Nah, saudara, saya banyak, sekalipun sudah nggak sekolah lagi, tapi saya banyak merenungkan kata itu, kalimat itu. Harap tenang
ada ujian. Jadi ujian itu hanya bisa diselesaikan dengan baik, bukan hanya dengan kita belajar aja ternyata. Ya, ternyata ada satu hal yang juga kita harus perhatikan untuk melewati yang namanya ujian, termasuk juga dalam ujian kehidupan ya, yang kita sedang lewati hari-hari ini. Yaitu apa? Ketenangan. Makanya suasana ujian itu nggak kayak pasar gitu. Salah satu hal yang harus disiapkan pihak sekolah supaya ujian bisa berjalan dengan baik adalah menjaga ketenangan dan keteduhan saat ujian. Gitu loh. Makanya sangat tidak disarankan untuk ribut, hiruk pikuk, bahkan kalau ada distract misalnya orang datang, orang klakson, diarahkan jangan. Karena apa? Karena untuk memastikan seseorang mengeluarkan semua kemampuan yang sudah dia bangun dalam hidupnya, salah satu cara kekuatan itu keluar adalah ketenangan. Ketenangan. Saudara, banyak kali orang gagal bukan karena nggak belajar, karena nggak tenang. Nah, hari-hari ini banyak banget orang-orang yang sulit menemukan satu ketenangan di dalam Tuhan. Saya agak merasa aneh kadang-kadang karena ternyata terkadang istilah itu mengikuti realita. Contoh, dulu jarang zaman saya istilah galau itu ada, cuma jarang banget gitu. Waktu jarang istilah galau, jarang orang galau. Dulu hampir nggak ada orang ngomong istilah baper. Baper loh dasar, yang baperan dong. Nggak ada orang baper. Sekarang galau populer, baper populer, dan ada satu lagi populer, mental health. Gitu. Sehingga ada beberapa yang memiliki masalah serius, dan saya mendampingi dan menangani. Tapi ada beberapa orang latah kok, kayak gue mental health ini. Dan istilah mengikuti realita gitu. Intinya, saudara, siapapun saudara, mau saudara pelajar, saudara guru, saudara siapapun, ya, mau yang di pihak sekolah maupun yang nggak di pihak sekolah, akhirnya semua akan berurusan dengan ketenangan ini, gitu. Saya sempat ngobrol sama ya siapa yang kita tahu Warteg 21 di depan. Ya sama, masa pandemik semua mengalami kepanikan gitu. Dan ketenangan menjadi sesuatu yang harus dicari hari-hari ini. Nah, saya mau menyampaikan di awal, saudara, tanpa ketenangan, sebenarnya kita akan sulit mengeluarkan semua potensi yang sudah kita belajar, sehingga kita tidak bisa melakukan sesuatu yang maksimal. Nah, kabar baiknya adalah, ketenangan yang sejati selalu datang dari Tuhan. Tidak ada source ketenangan lain selain datang dari Tuhan. Saudara, obat penenang ada batasnya. Saudara minum kelebihan, overdosis. Hiburan ada batasnya. Apa aja? Semua ada batasnya. Refleksi ada batasnya. Semua ada batasnya. Tapi ada satu sumber yang bisa mensirkulasikan satu ketenangan yang tanpa batas, yang datangnya dari aliran kehidupan, yaitu datang dari Tuhan. Kita lihat Yesaya 30 ayat Mazmur 62 ayat 1 sampai 3. Mazmur 62 ayat 1 sampai 3. Mazmur 62 ayat 1 sampai 3. Oke, ini firman Tuhan yang pertama. Saya berharap teman-teman masih berantusias. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 62 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ayat ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi orang yang nggak goyah adalah orang yang tenang. Sekali lagi, orang yang nggak goyah adalah orang yang nggak tenang. Dan ketenangan sejati hanya muncul ketika kita dekat dengan Allah. Jadi yang menentukan orang bisa tenang apa enggak, bukan dari dia punya duit apa enggak. Bukan dia orangnya humoris apa enggak. Ketenangan sejati sangat ditentukan lewat posisi.
kita lagi deket nggak dengan Tuhan? Bahkan menurut saya, ukuran kedekatan kita dengan Tuhan juga bisa dilihat kok dari kita lagi tenang apa enggak, lagi gelisah apa enggak. Orang bisa loh ikut Tuhan tetap gelisah. Saya mau nanya sebelum saya lanjutkan. Siapa di antara saudara pernah atau sering ngalamin hal kayak gini? Pas lagi pujian, pas lagi ibadah ya, pas lagi game, saudara semangat banget. Kayak nggak mau kalah gitu. Kayak tadi lah, seru. Lalu pas pujian penyembahan, saudara semangat banget, saudara bisa kusuk, saudara bisa terharu. Tapi pas firman, entah kenapa tiba-tiba saudara tuh ngantuk berat, dan saudara tuh kayak tiba-tiba gelisah berat, dan saudara seperti tidak bisa enjoy. Seperti firman tuh satu ruang yang berbeda dengan ibadah. Dan sepanjang firman Tuhan disampaikan, salah satu harapan yang saudara miliki adalah, kapan selesainya ini? Kapan selesai ini? Wah, saudara tiba-tiba ngantuk, saudara nggak bisa konsentrasi. Pas selesai firman, seger lagi. Bisa ketawa-ketawa lagi dan seru-seru lagi. Adakah dari saudara yang pernah mengalami? Atau ada dari antara saudara yang sedang mengalami? Intinya, saudara, sekalipun itu terjadi, tapi kita harus memiliki sebuah kesadaran penuh bahwa Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ketenangan datangnya dari Tuhan. Saudara nggak bisa tenang kalau saudara tidak bisa menemukan sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Ada satu cerita menarik. Mari kita lihat Matius 14, ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Ya, saya berharap teman-teman masih bersemangat. Amin. Matius 14, ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Oke. Matius 14 ayat 22 sampai ayat ke-33. Oke, sebelum baca, lihat dulu ke layar, saudara lihat saya sebentar. Sebelum cerita yang nanti kita akan baca sama-sama, cerita sebelumnya adalah ketika Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Jadi saudara, satu momen 5.000 laki-laki lapar mengalami mujizat makanan. Saking banyaknya makanan sampai sisa 12 bakul. Bisa bayangkan, itu kejadian yang menyenangkan. Di mana makanan ada, Yesus juga ada. Saya berharap kalau saya di situ, mudah-mudahan sebulan begini terus, lumayan subsidi dari Tuhan Yesus. Nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain. 5 roti, 2 ikan, sisa 12 bakul. Ya, itu ya kalau orang Manado bilang, babungkus. Nah, itu. Nah, lalu setelah kejadian itu, ternyata nggak lama, cuma sehari doang. Habis itu, Yesus membuat satu rencana yang berbeda. Mari kita lihat setelah itu, Matius 14 ayat 22. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Teman-teman, tiba-tiba situasi berbeda dan berubah. Apa yang terjadi? Orang banyak disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit doa sendirian, murid-murid disuruh naik perahu, pergi ke seberang bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Jadi ceritanya bubar gerak. Yesus naik ke atas bukit, orang banyak pulang, murid-murid naik perahu. Lalu di tengah jalan, cerita berbalik langsung ke angle-nya murid-murid. Ketika mereka di tengah jalan, tiba-tiba badai besar datang, sampai membuat bahkan sebagian murid-murid yang nelayan itu ketakutan. Mereka panik ketakutan. Karena apa? Karena kalau badainya nggak berhenti, mereka ketakutan takut mati. Lalu di tengah badai yang begitu hebat dan besar, datanglah
Yesus berjalan di atas air. Hebat ya saudara ya. Maksudnya saya ngerasa kayak Yesus itu mirip Basarnas ya. Ketika murid-murid dalam butuh pertolongan, Yesus datang nggak berenang loh. Jalan di atas air. Dia segera menyelamatkan murid-muridnya. Tapi saudara, apa yang terjadi? Ketika Yesus datang di dalam kemuliaannya, jalan di atas air, tiba-tiba murid-murid berteriak, hantu. Untung Yesus tidak baperan. Untung Yesus tidak galau. Saudara bayangin ya, kalau saudara ketemu teman, ya, tiba-tiba saudara ketemu teman, terus teman-teman bilang, tolong, hantu. Kalau saudara baperan, saudara bisa musuhan sama dia. Tuhan loh dibilang hantu. Tuhan sama hantu tulisannya memang mirip, tapi kan beda jauh. Lagi pula kan mereka ikut Yesus terus. Kok bisa Yesus dikira hantu? Nah, hati-hati dengan ketakutan. Hati-hati dengan kepanikan. Saudara bisa lihat mungkin orang-orang sahabat saudara kayak hantu. Saudara bisa lihat teman saudara kayak hantu. Saudara bisa lihat orang tua saudara kayak hantu. Orang tua bisa lihat anak-anaknya kayak hantu. Hati-hati, salah lihat. Yang kita lihat obyeknya benar, tapi di mata kita kelihatan seperti apa? Hantu. Saking takutnya. Saudara, saya suka Yesus. Kenapa? Karena dia tidak menghakimi orang takut. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi Yesus tidak menghakimi orang yang takut. Yesus tidak bilang, makanya berdoa dong kayak gua. Ayo dong, makanya punya iman. Gak. Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya mau bertanya, meskipun saya udah bisa tebak jawaban dari teman-teman sekalian, seperti apa, tapi biarlah saya bertanya, izinkan saya bertanya. Saudara, teman-teman, menurut teman-teman, mana tempat yang lebih aman? Di darat, penuh makanan, atau di laut dengan badai? Mana yang lebih aman menurut teman-teman? Ya Kak, ya Mak. Darat lah, darat ya. Iya dong, ada yang bilang laut gak? Kayaknya nggak ada deh. Darat gimana pun diinjek tanah. Laut diinjek ratusan meter tuh ke bawah. Nih, saya minta teman-teman fokus ya, karena ini poin saya. Tapi menurut Yesus, saat itu, tempat yang lebih aman di laut. Karena Tuhan tuh menuntun kita ke air yang tenang. Tuhan tuh menuntun kita ke rumput yang hijau. Loh, maksudnya apa, Kak? Maksudnya apa laut menjadi tempat yang lebih aman dari darat? Itu nggak masuk akal. Nah, tunggu. Saya tolong saudara untuk mengerti apa yang coba Yesus sampaikan sama murid-murid. Fokus, konsentrasi. Ternyata tempat itu aman bukan bergantung lewat di mana dan lagi seperti apa. Tempat aman dan tenang sejatinya datang dan lahir dari perkataan Tuhan lewat hidup kita. Jadi saudara tidak akan menemukan ketenangan manapun kalau tidak ada firman dalam hidup saudara. Saudara mau ada di zona hijau, kalau nggak ada firman, itu bukan tempat yang aman. Karena ketenangan sejati bukan dari situasi. Ketenangan sejati datangnya dari Tuhan. Ketenangan sejati datangnya dari kedaulatan firman Tuhan. Maka saya mendorong saudara-saudara, please temukan cara saudara bisa suka sama firman Tuhan. Jangan coba dengar firman hari Minggu atau pas lagi persekutuan doa aja. Saudara harus temukan cara supaya saudara punya kekepuan tingkat dewa untuk menemukan bisa suka sama firman. Karena cuma firman yang akhirnya memproduksi ketenangan di dalam batin kita. Saya tidak berkata firman itu obat penenang, tapi ketenangan yang dari Tuhan hanya bisa didapatkan di dalam firman. Makanya murid-murid dalam perahu, asal ada firman,
maka perahu yang hampir tenggelam itu menjadi tempat yang aman, bukan karena situasi, tapi karena perkataan firman yang hidup dalam dalam kehidupan manusia. Maka dikatakan orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman lalu melakukannya. Dia mendirikan rumah di atas batu karang, lalu badai datang, rumah itu tetap kokoh. Saudara, pesan sederhana aja. Saudara mau bertahan di lembah kekelaman. Saudara mau tidak jadi orang yang yang tidak baperan, tidak galauan, tidak gampang tersinggung, tidak gampang ngambek, tidak gampang marah. Saudara mau jadi orang yang tangguh. Saudara mau menjadi anak Tuhan yang punya mentalitas daya juang yang tinggi. Itu hanya terjadi kalau saudara respect sama firman. Yang saya bilang di awal, kadang-kadang buat kita ngantuk, nggak konsentrasi, belum kalau yang ngomongnya nyebelin, atau ngomongnya itu suaranya pelan, belum yang ngomongnya ngantukin, tapi saudara suka sama firman. Saudara suka. Karena pada akhirnya, saya harus ngomong ini, saudara, pada akhirnya hanya orang yang berpegang firman yang bertahan. Saya bukan orang yang modelnya suka menghormati firman Tuhan, gitu. Gak ada. Buat saya, anak SMA suka firman tuh aneh gitu loh. Nantilah kalau udah mau tua gitu. Kalau duit banyak, udah asam garam, baru tuh balik sama Tuhan. Itu baru keren. Kalau dari sekarang, orang-orang mah udah kesaksian dulu gimana-gimana terus baru kenal Tuhan. Nah, saya masa belum apa-apa udah kenal Tuhan. Itulah pemikiran banyak orang. Tapi saya mau kasih tahu. Saya cerita pengalaman saya dan akhirnya sedikit pengalaman saya di sekolah saya yang sekarang jadi sekolah saudara, SMA 21. Jadi waktu saya umur 12 tahun, saya tuh atlet tenis. Dan di antara banyak orang saat itu, saya tidak tahu ternyata pelatih tenis saya itu seorang homoseksual. Jadi umur 12 tahun, saya mengalami satu pelecehan seksual yang sangat membuat syok diri saya. Orang itu merusak semua tatanan pemikiran saya, hati, gambaran tentang cinta, keluarga, rusak dalam satu malam. Pagi-pagi saya dikasih satu kaos dan saya ditertawakan banyak teman. Sejak itu saya punya satu rongga luka. Itu benar-benar lembah kekelaman. Pahit banget. Sehari mandi 20 kali saya. Saya jijik dengan diri saya sendiri. Saya jijik dengan kehidupan. Saya marah dengan Tuhan. Mana Tuhan? Lalu orang-orang yang mendengar cerita saya, hampir semua ketawain saya. Makanya saya punya satu kemarahan yang saya punya satu rasa tidak tenang yang saya nggak bisa handle. Akhirnya kelas 1 SMP, saya mulai terjerumus dengan narkoba. Terus dari kelas 1 SMP. Ya nggak jauh-jauh sekitar 21. Saya dulu di Don Bosco. Keluar di sana akhirnya saya kena kasus. Saya lanjutkan sekolah saya di Melania, di Jembatan Serong di Rawasari. Setelah itu tambah parah lagi. Akhirnya saya masuk 21. Dan di SMA 21 saya cuma setahun, kelas 1. Kasus dengan kakak kelas, kasus dengan orang pasar di sekitar tersebut, kasus, dan akhirnya saya dikeluarkan dari 21. Saya pindah lab school, dikeluarin lagi. Akhirnya Jakarta, Jabodetabek, Rayon, itu blacklist nama saya. Saya akhirnya meneruskan SMA saya di Banjarmasin. Di sana blacklist juga, saya pindah ke Cirebon. Masuk dari SMAK, masuk dari ini, itu. Akhirnya dikeluarin lagi, saya pindah lagi lulusnya di Losari, arah Tegal. Jadi saya SMP 2 kali dikeluarin dari sekolah, SMA 8 kali saya dikeluarin dari sekolah. Jadi, kalau ketenangan ini nggak bisa diatasi, kita akan terus mencari, nggak ada ujung. Sampai satu kali saya frustasi. Kelas 3, mau lulus. Saya bilang, udah saya nyerah. Saya masuk kamar saya ambil 1 gelas racun serangga. Goodbye lah. Umur saya akan berakhir di masa SMA saya. Orang bilang SMA masa terbaik, SMA masa terburuk saya. Karena saya mengalami begitu banyak hal yang nggak enak di SMA. Saya pernah overdosis, dibuang sama teman-teman saya di got. Saya nggak ngalamin yang benar-benar keindahannya itu saya nggak pernah ngalamin. Kelam semua.
Lalu saya nangis berjam-jam, nangis berjam-jam, minum nggak ya? Terus saya minum 1 gelas itu. Lalu saya nggak sadarkan diri selama beberapa waktu. Dan akhirnya saya bangun, saudara. Saya kaget setengah mati. Saya nggak kenapa-napa. Disitulah saya pertama kali percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Disitulah pertama kali saya percaya bahwa Yesus itu menyertai, bukan kita waktu di atas, di dalam lembah kekelaman pun, Yesus menyertai. Dan saudara tahu, ada satu perkataan Tuhan yang mengubah hidup saya. 20 tahun kemudian, saya ada hari ini. Dan firman yang berkata, karena kamu berharga dan mulia di mataku. Kamu adalah biji mataku. Firman yang berkata, tidak satu helai rambutmu jatuh tanpa seizin Tuhan. Saudara, perkataan Tuhan mengubah kehidupan saya. Perkataan Tuhan mengubah begitu banyak kehidupan saya. Akhirnya, saya bisa pulih dari orang yang melecehkan saya dulu. Kenapa? Karena ada cinta yang lebih besar dari mereka yang melukai hati saya. Saya bisa pulih dari begitu banyak mimpi buruk. Ya, ini kalau saya tidak salah 2 kali saya dipercayakan untuk memimpin retret SMA 21. Kalau nggak salah berapa tahun lalu, belum COVID, di satu tempat di daerah Puncak. Dan saya berdiri hari ini untuk kasih tahu bahwa saudara, perjalanan saudara masih panjang. Saudara akan kuliah, saudara akan mulai mengalami begitu banyak hal dalam kehidupan ini. Tapi saya punya kabar baik, yang saya berharap ini saya bisa sampaikan dengan baik. Apapun yang terjadi, pegang Yesus kuat-kuat dalam hidup saudara. Saudara ada di jalan yang tepat. Saudara ada di hal yang tepat. Saya gak punya kesempatan kayak saudara. Saudara tahu, Tuhan bisa memulihkan semuanya, kecuali satu. Ada yang dia tidak bisa pulihkan. Bukan Tuhan tidak terbatas. Ya, dia tidak terbatas, tapi ada satu poin yang tidak bisa dia pulihkan. Saudara tahu apa itu? Waktu. Tidak ada mesin waktu. Dia tidak bisa kembalikan saya ke masa saya sekolah seperti saudara. Maksud saya menyampaikan hal ini adalah masa saudara sekolah seperti hari ini, itu adalah masa yang tidak pernah tergantikan. Kalau ada mesin waktu, saya mau kembali ke zaman saya sekolah di SMA 21. Dulu, orang-orang memperhatikan saya, ajak saya persekutuan doa, saya ketawain, saya nggak pernah respon. Dulu saya kalau ikut ibadah, godain orang, buat orang marah, gambar-gambarin pembicara, dan akhirnya saya menyesal. Ya, Tuhan pulihkan saya sehat, saya bisa pelayanan, sekarang saya mengabdikan diri untuk pelayanan, saya jadi seorang pendeta, saya jadi seorang aktivis sosial, saya menjadi seorang yang berkontribusi, tapi saya nggak pernah bisa balik ke masa di mana saudara ada. Jadi siapapun saudara, bersyukurlah kalau hari ini kamu punya kesempatan untuk kenal dan hidup di dalam Yesus. Gak semua orang punya kesempatan seperti itu. Saya tahu gak mudah jadi anak muda dan rohani hari-hari ini. Sulit. Saya gak tahu habis ini masa pandemi selesai apakah semua akan kembali bisa beribadah onsite dan sebagainya, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu tidak mudah. Tapi saya punya kabar baik. Dimanapun saudara berada, situasi apapun yang saudara sedang lewati dan akan hadapi, selama ada firman yang saudara izinkan termanifestasi dalam kehidupan kita, fix tempat aman saudara. Dimanapun saudara berada, aman. Dan dari rasa aman itu muncullah ketenangan. Dan lewat ketenangan, saudara akan bisa menyelesaikan semua bentuk ujian dengan baik. Maka seakan saudara tidak membutuhkan tulisan itu lagi. Harap tenang, ada ujian.
Yesaya berkata, dengan tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatan. Nah, saudara tenang. Ya, orang berhasil duluan, saudara tenang. Orang punya pacar duluan, saudara tenang. Ketenangan itu akan menjaga kita. Makanya sesuai dengan tema, saudara. Sekalipun dalam lembah kekelaman, ketenangan yang dari batin tidak pernah berkurang. Saya bersyukur, saya berdoa. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dari siang ini, semua saudara jadi orang berhasil, sukses dalam anugerah Tuhan. Saya berdoa, suatu saat pemimpin terbaik di bangsa kita lahir dari semua saudara yang ada di grup Zoom meeting ini. Mungkin hari ini saudara ikut, saudara dengar, tapi satu saat saya nggak tahu ya, siapa tahu satu saat nanti ada pembicara Retret SMA 21 selanjutnya di kemudian hari. Saya nggak tahu, suatu saat saudara akan masuk kampus terbaik, saudara akan memiliki kehidupan yang terbaik bersama Tuhan. Saudara tidak akan gagal, saudara akan terus naik dan tidak turun, saudara akan menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Saudara akan berdiri di depan raja-raja, saudara ada di garis depan pergerakan Tuhan. Satu saat saudara akan ingat momen ini menjadi satu memori, di mana saudara sudah sangat berhasil di dalam anugerah Tuhan. Itu sebabnya, putuskan hari ini untuk tetap hidup di dalam firman-Nya. Saudara yang jauh dari Tuhan, hai, waktunya kembali. Ini waktunya kembali. Waktunya kembali. Saudara yang lagi main-main dengan Tuhan, waktunya kembali. Saudara yang lagi ngumpet-ngumpet melakukan sesuatu yang gak berkenan, waktunya kembali. Karena apa? Karena kamu punya masa depan yang sangat luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus, saya bersyukur buat kesempatan yang baik siang hari ini. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai dan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Dimanapun kami berada, biarlah kehausan akan firman-Mu senantiasa menjadi pertolongan kami. Tuhan, berkati semua saudara-saudaraku. Berkati Bapak Ibu Guru, kesehatan, kekuatan, berkati sekolah ini ya Tuhan. Ya percaya dari sini lahir orang-orang terbaik di kemudian hari. Biarlah anugerah Tuhan menyertai kami senantiasa. Terima kasih, kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami alaskan doa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Thank you semua. Tuhan berkati. Thank you. Semangat. Makasih Pak Geri. Siap. Oh, mirip Pak Yudi ya? Ya. Mirip Pak Yudi. Kami ucapkan terima kasih pada Pendeta Yeri ya yang udah menyampaikan berapa firman Tuhan. Nah, kalau bisa aku tarik nih kesimpulannya dari apa yang Pendeta Yeri sampaikan, yaitu bahwa kita harus percaya kepada mujizat Tuhan dan janganlah takut kekurangan pada hidup kita. Mengapa? Karena kita berharga. Dan salah satu hal yang paling dibutuhkan dalam hidup yaitu adalah ketenangan. Nah, ketenangan yang dibutuhkan itu adalah ketenangan sejati. Dan ketenangan sejati itu bukanlah diciptakan dari suasana, dari situasi, ataupun keadaan. Tetapi ketenangan sejati itu adalah ketenangan yang datangnya dari Tuhan. Dan pada hidup kita ini ya, pada akhirnya kita akan kembali lagi pada hukum rimba, yaitu siapakah yang kuat, siapakah yang tidak goyah, dan tetap bertahan sampai akhir, dialah yang akan menjadi pemenangnya. Kalau kamu sendiri gimana nih, Tres? Nah, aku sih setuju banget sama tadi bagian kalau mau nyari tenang tuh harus datang ke Tuhan ya, karena menurut aku sendiri sebagai anak muda kita tuh punya banyak banget opsi, apalagi di masa seperti ini ya, kita tuh punya banyak opsi dan juga kebebasan buat memilih apapun yang menurut kita tuh dapat membuat kita tenang, padahal sebetulnya tuh ketenangan yang kita cari atau kita dapat melalui apapun yang kita dapat di dunia ini itu sebenarnya jenuh dan semu sekali. Jadi menurut aku kita kembali diajarkan kembali untuk kalau misalkan mau cari ketenangan ya carinya ke firman Tuhan aja, dan kita juga diingatkan kembali untuk selalu jangan jenuh-jenuh buat mendengarkan firman Tuhan, karena kayak apa yang kita ketahui firman Tuhan itu kan nggak pernah berubah ya. Jadi kita harus membuat diri kita suka sama firman Tuhan itu, mencintai firman Tuhan itu sendiri. Nah, benar banget tuh Tres. Dan ternyata nih teman-teman semua, dari tadi juga udah ada orang penting yang mengikuti ibadah firman kita barusan dari awal sampai akhir, yaitu adalah Ibu Komite dari SMA 21 Jakarta. Kami ucapkan shalom kepada Ibu Komite.
selamat datang pada Ratat SMN 21 Jakarta. Semoga apa yang dapat kami sampaikan dan juga materi-materi yang disampaikan dapat menjadi berkat buat Ibu. Juga kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, boleh langsung unmute dan boleh berbicara, Ibu. Shalom, selamat siang semuanya. Anak-anak Tuhan, baik yang muda maupun yang tua ya, yang tua usia. Tapi dalam anak-anak Tuhan selalu menjadi anak-anak Tuhan. Gitu. Terima kasih Pak Yeri sudah memberikan pengalaman sharingnya kepada anak-anak kami. Ini sangat penting ya hal-hal seperti ini, terutama melalui iman Kristiani kita. Jadi kita tuh semakin dikuatkan dengan pengalaman orang lain. Jangan sampai kita mengalami hal buruk yang seperti diceritakan, tetapi kita justru menghindari hal itu dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak meninggalkan ibadah-ibadah. Seperti yang Kak Yeri tadi sampaikan bahwa satu kata pun yang Tuhan keluarkan melalui firman-Nya itu sangat berarti untuk mengubah hidup kita, terutama anak muda ya. Anak muda ini kan galau dalam arti sebenarnya itu sangat banyak galaunya ya. Kenapa? Karena banyaknya perubahan-perubahan dunia ini, hedonnya, dan lingkungan, ataupun kurangnya perhatian dari beberapa orang tua dengan kesibukannya. Jadikanlah Yesus sebagai satu yang kalian bisa pegang, percayai, dan harus kalian imani bahwa setiap kegalauan kalian ataupun sesuatu yang membuat risau, ada Yesus yang memberikan ketenangan. Jadi harap tenang ketika mengalami ujian, bukan ujian akademi, tapi ujian kegalauan di pendidikan, di lingkungan. Harap tenang itu Tuhan mengatakan tenang saja. Itu ketika kita ada di badai. Jadi pas sekali yang disampaikan oleh Bapak Yeri, mari kita mengambil benang merahnya anak-anakku semuanya. Ini termasuk anak saya ada di dalam kepanitiaan. Saya senang Pak Yeri mungkin satu waktu bisa menyampaikan lagi kepada anak-anak di acara yang lain. Kiranya Tuhan memberkati Pak Yeri dengan senang hati Bu ya, keluarganya, supaya firman Tuhan semakin disampaikan semakin lebar ke sekolah-sekolah lain, ke anak-anak muda khususnya. Ini Pak Yeri, kami mengucapkan terima kasih dari komite, sangat menghargai dan sangat berharap Pak Yeri tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu Guru dan anak-anak panitia yang sudah mengemas acara ini menjadi sesuatu yang untuk memuliakan Tuhan, dan berharap bisa merubah cara pandang kita kepada Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oras. Oras. Pak Geri ketawa. Pak Geri, ala kita. ada unsur Bataknya. Ibu orang Batak, ya Pak Geri? Enggak sih, saya sering diminta bicara di AKBP sama di ini. Jadi saya punya 5 ulos di rumah. Jadi saya ala kita lah. Penghargaan itu Pak Geri kalau dapat ulos. Saya punya 5 diberikan oleh teman-teman dari HKBP, sama teman-teman dari Medan. Iya. Gitu. Kalau saya dapat sari India, Pak, suami saya aca-aca soalnya. Suaminya sarunkan. Sarunkan. Nggak apa-apa, semua dalam nama Yesus semuanya menjadi anak Tuhan. Dari suku manapun kita berada. Amin. Oh, sengaja sempit. Terima kasih MC. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih banyak buat Ibu Komite atas kata-katanya yang memberkati kita semua dan juga membuat kita semangat lagi ya, Bram. Terima kasih juga udah menyempatkan waktu untuk datang ke retret kami. Nah, selanjutnya nih, Bram, karena aku lihat-lihat kayak masih ada waktu nih buat bercakap-cakap. Kita pengen bercakap-cakap dulu nggak sih ke Kak Yeri dulu nih? Karena kan kebetulan tadi aku sempat bilang fun fact-nya Kak Yeri nih alumni sekolah kita nih kebetulan. Berarti seenggaknya dia pernah ngerasain struggle yang pernah kita rasain pas sekolah di sini. Jadi kita pengen tahu gimana ya caranya Kak Yeri melewati misalkan struggle saat bersekolah di SMN 21. Misalkan ada tipsnya Kak, atau mau cerita juga nggak apa-apa Kak. Iya, karena dulu saya
bedanya gini, saya dulu nggak meresponi hal-hal rohani yang disampaikan oleh siapapun termasuk sekolah. Saya sadar kok banyak yang sayang sama saya di sekolah gitu loh. Cuma saya nggak merespon aja. Ada retret, ada dulu persekutuan doa, rokris hari Jumat, saya nggak pernah datang. Saya selalu menghindari hal-hal yang sifatnya rohani gitu. Malah hal-hal yang negatif yang sering saya lakukan, bolos lah dan apa segala macam. Dan ya jujur, ya memang hari ini Tuhan pulihkan gitu. Yang saya coba sampaikan buat teman-teman yang lain bahwa teman-teman bersyukur bahwa hari ini ada di sekolah dan punya Yesus gitu. Saya dulu ya punya Yesus, tapi saya taruh Yesus tuh nggak tahu di mana gitu. Dan akhirnya karena saya melakukan hal itu, saya sulit sekali melewati struggle-struggle yang ada gitu. Di studinya gagal, sekolahnya gagal, pergaulannya gagal, mau coba apapun gagal, jadi akhirnya banyak gak nikmatin aja. Sedangkan di satu sisi saya ngelihat banyak banget teman-teman yang menikmati gitu masa-masa SMA-nya dengan baik ya, normal lah paling enggak gitu. Saya kadang suka merenung, kadang saya suka nangis sendiri ngelihat kapan ya saya bisa hidup normal gitu. Nah di sini sekarang giliran teman-teman yang ada di sekolah, ya saya tahu struggle-nya beda lah. Itu yang saya alami ya kurang lebih hampir 20 tahun yang lalu gitu. Tapi bersyukurnya kita punya Yesus yang sama gitu. Punya Yesus yang sama yang akhirnya teman-teman nggak perlu mengalami lah kayak yang saya alami gitu. Nggak mudah berselisih dengan guru, nggak karu-karuan dah gitu. Dulu zamannya masih transisi, dulu dari masih, kalau sekarang SMA 21 punya gedung SD kiri. Nah dulu waktu gedung itu dibangun, sempat sekian waktu saya belajar mengajarnya di gedung yang sebelah kiri itu. Dan ya sekali lagi saya mengucap syukur dan mendoronglah teman-teman untuk please lah nikmati anugerah Tuhan di masa SMA kalian gitu. Sekarang saudara sangat punya banyak orang, ada guru-guru, ada pengurus yang begitu sayang. Bayangin acara ini dikemas dengan begitu indah karena mereka sayang sama teman-teman sekalian gitu. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih banyak ke Kak Yeri. Yang tadi aku tangkap tuh, mungkin struggle kita sebagai pribadi tuh beda-beda ya, kita nggak bisa nyamain mungkin struggle-nya Kak Yeri waktu itu tentang satu masalah tertentu, tapi kita juga punya struggle lain dalam bentuk lainnya. Yang dapat aku ambil tuh, Tuhan Yesus itu Tuhan yang satu, dia nggak pernah berubah dan dia pasti selalu nolong kita. Dan Tuhan itu membantu kita dalam banyak bentuknya ya, maksudnya bisa melalui guru, bisa melalui teman, dan segala bantuan yang dapat kita dapat sekarang ini. Terus juga aku tadi sempat pinpoint tentang kalau misalkan kita sekarang ini melalui saat-saat yang berat, bukan berarti seterusnya pun kita bakal melalui masa-masa yang berat. Seperti Kak Yari tadi, hidupnya sekarang udah dipakai buat memberkati kita sebagai anak muda sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi ada permasalahan, yang lagi galau atau gimana, semoga bisa membangkitkan semangat kalian lagi supaya nggak pupus harapan gitu. Gimana kalau kalau aku sendiri sih aku tangkap ya, kayak kita harus menghargai dan juga mengerti setiap kejadian yang terjadi sekarang, karena waktu nggak bakal diulang. Apa yang terjadi hari ini nih, rapat kita hari ini nggak bakal bisa diulang lagi tahun depannya dengan suasana yang sama, ya kan? Nah, karena Kak Yeri juga udah kesaksian nih tentang sedikit daripada kejadian-kejadian di hidupnya, gantian nih. Sekarang para peserta untuk bertanya-tanya, mungkin ada yang punya permasalahan di hidupnya, ada yang punya dibingungin nih, dan pingin banget dibahas bareng-bareng kayak gini, bisa banget lo bertanya secara raise hand, ataupun menuliskan di kolom chat ya. Nah, di sini udah ada yang raise hand, mungkin dia udah antusias banget pengen ngobrol sama Kak Yeri. Jadi kita langsung aja nggak sih? Salam Milo, boleh perkenalan sama Pokcil juga ya? Ya, shalom. Nama saya Kamil Sebastian dari Pokcil Salomo. Saya cuma mau bertanya, sebenarnya pertanyaan simple, tapi entah kenapa masih krusial gitu, yang masih saya pikirkan dari selama ini. Sebenarnya udah disinggung-singgung juga, seperti yang tadi kan dibilang ini saatnya kembali gitu, saatnya kembali ke Tuhan udah jauh dan segala macamnya. Tapi sebenarnya saya masih pengen nanya soal bagaimana caranya mencapai konsistensi tersebut gitu. Maksudnya kan ya kan tadi udah dibilang ada pegangan dan segala macam, pegangannya itu Tuhan dan segala macam, tapi masih bingung gitu gimana caranya untuk mencapai suatu konsistensi, apalagi kan ini kan jangka panjang gitu untuk
hidup dalam kebenaran kekudusan gitu kan, ini nggak setahun 2 tahun juga, itu kan kayak maunya ya pasti sampai akhir lah, sampai garis finish gitu. Bagaimana cara mencapai konsistensi tersebut gitu Kak? Oke, baik, pertanyaan yang menarik ya. Jadi masalah dalam konsistensi adalah kejenuhan, dan ya selain kendala adalah kejenuhan gitu. Kebayangin kita ngelakuin sesuatu konsisten sampai nanti tua, sampai punya anak gitu. Nah, makanya seharusnya genre kalian nih, teman-teman muda, menemukan begitu banyak variasi di dalam kehidupan kita bertuhan gitu loh. Saya tahu ada orang yang bisa gitu duduk di ruangan untuk berdoa, untuk baca Alkitab dan dengar firman, atau kayak gini nih hari ini nih. Tapi kayaknya nggak semua punya daya tahan nggak jenuhnya tuh gitu. 3 hari begini terus sih mabuk sih. Nah, sekarang temukan polanya kita gitu loh. Makanya saya ada beberapa pemikiran nih, misalnya kayak gini. Ada orang-orang tipe naturalis. Orang naturalis gini. Dia naik misalnya dia hiking. Dia lihat pemandangan, dia di udara segar, dia lihat hijau-hijau. Nah, di situ dia rasa kedekatannya dengan Tuhan. Ada yang seperti itu. Ada yang misalnya dia sepedaan. Sehari dia 2 jam sepeda. Nah, dalam 2 jam itu adalah saat teduh dia. Emang aneh sih untuk sekarang ini, gitu loh. Karena dulu kita berpikir saat teduh, duduk, buka Alkitab, pegang gitar, 1 lagu, 2 lagu, baca renungan harian, selesai. Tapi sekarang nggak semuanya akan mampu bertahan lama kalau cuma itu doang, gitu loh. Jadi temukan variatifnya, gitu. Gunakan semua panca indera yang terbaik, gitu, untuk menjaga konsistensi kita. Dan gini, jangan terlalu tebal memisahkan sakral dan sekuler gitu. Misalnya ini doa, ini rohani, nanti pas kalian sekolah, kuliah, kerja, itu aktivitas yang bukan rohani. Jadi itu aktivitas rohani juga. Sehingga kita nggak memisahkan gitu antara sakral dan sekuler terlalu kuat. Makanya jadi nanti orang jadi hidup dalam 2 identitas. Jadi pas lagi ngumpul gini rohani semua, nanti pas keluar dari sini rohana semua. Wah, jangan, dan nanti di sininya jenuh, di sininya seneng gitu. Jadi libatin Tuhan aja. Libatin Tuhan dalam semua aktivitas kita. Kalau pas lagi ada waktunya main game, ya nggak ada salahnya. Tuhan mau main game. Enjoy naturalisnya gitu loh. Dan jangan sampai kita Saudara bosan nih dengar orang ngomong kayak saya, baca buku. Bosan baca buku, download aja YouTube. Kalau enggak ya baca Alkitabnya. Jadi temukan variatifnya. Jangan mentok dengan satu metodologi, karena ya anak muda dan milenial sekarang, saudara butuh banyak variatif. Saya pun dalam pelayanan sekarang mulai variatif. Gitu. Saya bisa nyemplung, saya bisa ada di gereja, saya bisa ada di komunitas stand up komedian, saya bisa ada di komunitas olahraga, saya bisa ada di komunitas entrepreneur dan sebagainya. Intinya berani untuk variatif tapi tetap dalam koridor yang benar. Gitu sih. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke. Tanya Kak Eri, boleh tanya? Boleh banget, Bang Bula. Silakan. Kak Eri, siapa orang terdekat yang mendukung Kak Yeri untuk berubah dari yang lalu ke yang baru gitu? Dan mengapa dia mendukung Kak Yeri? Ya, terima kasih, Bu. Jadi saya punya beberapa orang dekat. Ya, pertama pasti keluarga saya. Kedua ada sahabat saya, satu namanya Leman, dan satu lagi adalah seorang pendeta muda. Nah, 3-tiganya udah meninggal sekarang, gitu. Wah, jadi waktu saya disupport, saya memanfaatkan support sistemnya. Nah, satu kali Bu, ada orang bertanya sama saya, Pak, Bapak udah nikah belum? Saya bilang, saya udah nikah. Terus dia tanya pertanyaan yang agak aneh sih. Dia tanya, Bapak bahagia nggak di pernikahan Bapak? Gitu. Lalu saya bilang gini, bukan tugas istri saya buat saya bahagia kalau saya punya Tuhan. Bukan tugas orang lain yang membuat kita kuat kalau kita punya Tuhan. Ingat baik, kalau kita punya Tuhan, tidak ada yang boleh jadi matahari dalam hidup kita. Karena kalau ada, pas dianya nggak ada, gelap gulita langsung hidup kita. Gitu. Jadi saya nggak punya waktu panjang lebar sih, tapi akhirnya saya belajar ketika kita punya Tuhan dan Firman,
maka di saat yang sama kita punya satu kemampuan yang penting anak-anak muda miliki, yaitu kemampuan apa? Saya sebut dengan istilah singleness. Singleness itu kemampuan bertahan dalam kesendirian di segala musim dengan Tuhan. Gitu, bahwa kita adalah matahari untuk hidup kita sendiri. Gitu. Nah, tapi gak bisa dipungkiri, Bu, saya cerita sedikit ya. Namanya Leman. Leman tuh yang ngajarin saya doa, baca Alkitab, semua. Pokoknya dia impartasi hampir semua waktu yang dia punya. Kami tinggal bareng untuk ngajarin saya. Dia seorang bandar narkoba dulu, dan dia selalu doain ada satu bandarnya yang dia doain lah tiap hari. Nah, satu kali dia tuh tidak kembali ke rumah dan dia menghilang begitu aja. Nah, setelah 5 hari kami cari nggak ketemu, akhirnya kami cari. Ternyata dia ditemukan sudah meninggal di rumah sakit Cipto. Jadi ternyata dia pergi menginjili bandarnya. Lalu akhirnya karena dia menghadapi sindikat narkoba itu, akhirnya bandarnya membunuh dia. Di sebelah jenazahnya ada Alkitab terbuka. Nah, ada orang-orang yang berani menginvestasi sesuatu untuk orang kayak saya, supaya satu saat saya kuat gitu. Saya ngerti sekarang, kenapa orang memperlakukan saya dengan baik, supaya saya kuat ketika orang-orang memperlakukan saya dengan tidak baik gitu. Jadi ini progresif dari pengalaman saya. Dulu ada yang mengkontribusi, tapi sudah meninggal semua. Papa saya udah meninggal, Leman itu udah meninggal, pendeta muda itu udah meninggal. Sekarang saya lah yang menjadi pendamping buat banyak orang waktunya. Gitu sih. Terima kasih Pak pengalamannya, supaya kami semua bisa mengerti bahwa kita pun hidup saling mendukung orang-orang terdekat kita, berharap kita didukung oleh orang terdekat, karena bukan hanya narkoba saja, banyak hal-hal di remaja yang mereka tidak mampu menceritakan ke orang terdekat, mungkin malu ya. Pertama mintalah kepada Tuhan, berdoa. Siapa sih orang yang bisa kita ajak untuk keluar dari jalan yang kita nggak bisa lalui itu. Nanti Tuhan akan tunjukkan, begitu kali Pak Eri ya, yang betul. Tuhan menunjukkan Bapak Leman tadi bahwa Bapak akan dituntunnya begitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu, sama-sama Bu. Ayo dong Pak Geri. Oke, terima kasih pada Ibu Komite dan juga Kamilo atas pertanyaan luar biasa. Nah, selanjutnya nih Ibu Ros mau bertanya Pak. Silakan. Iya. Sepertinya ada gangguan jaringan terhadap Bu Rosmawati, tapi tadi jawabannya tuh beneran kayak gimana ya? Jadi kita diajarin buat bisa segalanya sendiri dulu, jangan terlalu bergantung orang lain, tapi kita harus menggantungkan segalanya kepada Tuhan. Tapi kenapa ini Bu Ros kayaknya lagi gangguan sinyal nggak sih? Sambil menunggu Bu Ros nih, ada juga nih kelas 11 yang mau bertanya, itu Vanessa. Boleh banget Vanessa coba bertanya dulu nih sambil menunggu Bu Ros ya. Ya, abis ini Bu Ros. Jangan khawatir Bu. Baik, shalom semuanya. Perkenalkan, nama aku Vanessa Sihombing dari kelompok Abednego. Oke, pertama-tama terima kasih Kak Yeri atas firman-Nya yang sangat memberkati. Pertanyaan saya, kita kan setiap siswa maupun guru maupun sebagai setiap manusia punya masalahnya masing-masing, punya masa lalunya masing-masing yang kelam maupun tidak kelam. Nah, di sini aku mau nanya gimana sih Kak Yeri bisa memaafkan, bisa overcome masa lalunya Kak Yeri, bisa berdamai dengan diri Kak Yeri sendiri, untuk dari masa lalu Kak Yeri yang suram sampai sekarang Kak Yeri bisa jadinya melayani, Kak Yeri bisa khotbah di sini situ, bisa membagikan, bisa sharing ke kita, jadi berkat, bukannya trauma Kak Yeri itu menjadi sesuatu yang menghancurkan Kak Yeri, tapi bisa diubah menjadi berkat. Selain dari orang luar, pasti kan harusnya ada dari diri kita sendiri. Nah, gimana sih cara untuk kontrolnya dan gimana cara untuk memaafkan diri kita sendiri? Makasih Kak. Makasih buat pertanyaannya. Jadi begini, transisi yang saya lewatkan sangat dikontribusi oleh kehadiran Tuhan dan firman-Nya. Tadinya sudah hampir frustasi, seakan saya nggak bisa switch gitu dari trauma, sakit hati, marah, benci, kecewa. Lalu tiba-tiba ada satu perlakuan lain yang datangnya dari Tuhan, sehingga pertama membuat saya tuh jatuh cinta dengan Tuhan. Nah, lewat kasih yang saya alami itu akhirnya terjadi sebuah transformasi. Nah, di sini saya meyakini bahwa semua orang bisa berubah. Satu,
Kedua, saya tidak percaya ada orang gagal. Kegagalan cuma hal yang numpang lewat aja, gitu. Transisi yang nggak mudah itu terlihat lewat apa ya? Power yang lebih kuat dari rasa sakit gitu loh. Nah makanya saya bilang beruntung banget tuh. Objek Yesus itu ada di tengah-tengah kita. Siapapun bisa mengakses. Saya yang se-ekstrim itu pun reda gitu loh. Marahnya reda, kecewanya reda, traumanya reda gitu. Jadi ini satu blessing buat teman-teman dan kehormatan bisa mengenal Yesus dan firman-Nya. Cuma kadang-kadang kita memperlakukan Yesus tuh kayak orang naik pesawat gitu ya, terus ada informasi, ayo pakai sabuk pengaman, bosen, kita dengar musik, kita tidur. Karena udah berkali-kali kita jadi bosen gitu. Yang kadang-kadang membosankan, tapi itu pentingnya saya bisa berubah. Gitu sih, Vanes. Kak, kalau boleh nanya lagi untuk Boleh, follow up, pernah nggak sih Kak, dari awal Kakak mengenal Tuhan Yesus sampai sekarang tuh kayak ada cobaan terus Kakak tergoyah gitu, abis itu jadi kayak pengen jatuh ke dalam dosa lagi, atau karena Kakak cinta banget dan Kakak sangat-sangat suka banget, jadinya Kakak tuh kayak selalu konstan gitu. Thank you Kak. Ya, ada sih, saya rasa semua ada. Kalau nggak ada itu yang aneh gitu. Tinggal levelnya masing-masing. Dan kita nggak bisa pakai ukuran kita ke ukuran orang lain gitu. Ya, ada yang nilainya turun dikit udah stres gitu kan. Ada yang begitu juga udah syukur dibanding gue. Jadi gini, kayak tadi pertanyaan pertama. Nih ya, ini hubungan kita dengan Tuhan. Ini kita dengan semua masalah. Kadang-kadang terjadi inkonsistensi gitu loh. Jadi nggak konsisten. Tapi selama kita terkait sama sesuatu yang stabil, maka kita nggak akan terlalu jauh. Kayak gini dah. Orang ngail ikannya udah makan umpannya. Tapi ikannya belum bisa tertarik gitu. Masih lari-lari. Tapi kan nggak mungkin jauh. Umpan itu firman. Kalau kita menerima firman, lalu kita galau, kita stres, kita down, kita nggak akan jauh. Karena ada yang kontrol gitu. Nanti begitu kita tenang, ditarik lagi. Jadi sepanjang pengalaman saya, se-ekstrim apapun, papa saya meninggal, pernah gagal nikah, pernah ditipu orang, jadi swingnya nggak jauh gitu. Karena ada pagernya firman. Nah sebenarnya itu lagi yang harus kita syukuri. Fungsional firman itu adalah memagari kita kalau kita jatuh nggak swing terlalu parah. Gitu sih. Thank you Baik, Kak. terima kasih. Menarik. Thank you pertanyaannya. Nesa, buat pertanyaannya terima kasih banyak dan juga buat jawabannya dari Kak Yeri. Selanjutnya nih, tadi kan Boris sempat ngomong ya, tapi tadi terkala jaringan, mungkin sekarang sudah bisa bergabung lagi untuk menyampaikan pertanyaan ataupun pendapatnya. Iya, maaf deh. Tadi Ibu kan pakai laptop, baterainya habis karena mungkin dari pagi ya, jadi saya pindah ke aplikasi HP. Tapi yang mau saya tanyakan sudah diborong sama si Vanessa. Mungkin karena marga kami sama, pemikiran kami hampir sama. Terima kasih Pak Geri buat jawabannya. Itu tadi yang mau kutanya. Jadi saya skip aja. Bu, makasih. Sehat selalu, Bu. Sama-sama Pak. Sehat-sehat kita Pak. Ya, Bu. Berarti kayak ada telepati gitu ya, pertanyaan bisa sama gitu ya. Tapi semoga jawabannya tadi bisa memberkati nggak cuma Nesa ataupun Buros, tapi semoga juga semua peserta yang sekarang juga masih ada di Zoom ini. Terus sebenarnya kan tadi kita udah banyak bicara nih ya, kayak masih ada yang kurang masih. Bener banget tuh, Tres. Ada teman-teman. Karena kelas 10 sama kelas 11-nya udah pada tanya-tanya terus nih, gantian dong. Ayo kakak kelas 12-nya pada bertanya. Karena kan bentar lagi mau ada persiapan ujian, apa lain-lainnya juga. Mungkin ada yang dibingungin, digalauin, boleh banget lo bertanya-tanya. Iya, benar banget sih Bab. Saya dari tadi kan kita cuma ngobrolnya kelas 10 atau kelas 11, mungkin diberikan waktu berbicara kepada kakak kelas apabila ada pertanyaan, ataupun apabila ada guru lain yang pengen bertanya atau berpendapat, boleh banget loh Bram. Terus daripada apa ya, sambil nunggu nih kita ngobrol-ngobrol dikit aja Mas, Boleh. ke Kak Eri.
sama kamu juga nih. Tadi tuh kan kayak udah belajar banyak banget ya. Aku sebetulnya banyak yang pengen dibahas, tapi karena waktunya aku buat ngomong tiba-tiba semuanya ngeblank gitu. Ada yang mau ngomong? Tadi ada yang bocor. Oke, lanjut. Jadi tuh aku ngerasa apa aku kesaksian aja? Boleh banget sih, terasa kesaksian. Kami nunggu nih, soalnya kakak kelas 12-nya sama guru-guru masih malu-malu nih. Masih malu-malu gitu, mungkin masih belum panas. Padahal tadi kita pas lagi games tuh kayak fire banget gak sih, pada seru banget. Tapi mungkin antara malu atau masih belum panas gitu. Jadi aku mau kesaksian aja. Mungkin kan dari tadi Kak Yeri udah berbicara tentang struggle-nya. Aku pun kalau misalkan bisa berbicara tuh mungkin masalah yang tipikal banget buat anak SMA itu tentang masa depan ya. Masa depan itu suatu hal yang beneran nggak bisa kita lihat tapi pasti bakal kita tempuh. Dan itu sesuatu hal yang mungkin nggak pasti, dari sesuatu hal yang nggak pasti itu membuat aku selalu takut, membuat aku khawatir, cemas, dan kadang tuh kalau misalkan anak-anak zaman sekarang tuh kan suka banget kayak diet gitu bercandaannya, misalkan sebelum tidur nangis overthinking dulu, dan aku sempat berada di masa-masa kayak gitu. Mungkin sekarang juga aku masih struggling, tapi karena udah diberkati dengan ayat-ayat sama doa hari ini mungkin bakal jadi berkat buat aku selanjutnya. Tapi buat aku sih ngerasa masa depan itu suatu hal yang aku takutin karena nggak jelas, dan aku nggak tahu harus milih apa dari banyaknya opsi yang ada, kayak terlalu bebas, jadi aku bingung mau pilih apa. Dan hari ini aku tuh diingatkan kembali oleh firman yang dibawa oleh Kak Yeri, kalau misalkan mungkin emang banyak masalah yang aku lewati, banyak masalah yang mungkin akan aku lewati juga, tapi kalau misalkan aku punya satu patokan yang terus sama, terus konstan, kapanpun masanya, pasti aku bakal nggak apa-apa. Jadi itu beneran firman yang nenangin hati, dan aku ngerasa bener-bener didengerin, dan Tuhan beneran mengerti struggle aku gitu. Gimana kalau Abraham mau nggak nih? Kalau aku sendiri sih kayak udah cukup sih, Teras. Tapi kalau ini karena kelas 12 ini kadang masih belum pada mau nanya, mungkin kelas 10 atau kelas 11 lagi ini boleh banget langsung chat aja ya di private chat, boleh langsung ke kita. Nah, bener banget. Tapi kayaknya nanti tuh masih kayak belum panas gitu nggak sih? Kayak masih gimana Bu? Ada yang keluar nggak? Mungkin teman-teman masih bingung. Nah, ini ada yang mau nanya nih. Kebetulan dia private chat, mungkin dia rada misterius, malu ya, tapi nggak apa-apa. Kita anggap aja ini nama samarannya apa? Telur. Iya, boleh. Anonim Telur nih mau nanya, tapi dia nggak mau on mic, nggak apa-apa kok, tanya aja. Dia nanya kayak gini, Kak Yeri. Dia pengen tahu ayat pegangan Kak Yeri itu kan, Kak Yeri banyak melewati banyak kesusahan, tapi terus kuat seperti ini. Kak Yeri itu punya pegangan ayat apa sih? Ayat emas mungkin. Maaf Kak, sebelumnya belum di-unmute. Iya, kalau ayat emas sih karena engkau berharga dan mulia di mataku. Jadi gini, semua yang sifatnya memberitahu tentang siapa saya di hadapan Tuhan itu menjadi bold sih. Jadi buat saya itu firman kayak cermin ajaib lah, yang bisa ngasih tahu bagian dalam saya. Saya tuh butuh gini. Tuhan kan kasih kita 2 mata untuk bisa lihat semua. Kecuali satu, kita nggak bisa lihat mata kita sendiri, hidup kita sendiri. Nah, saya butuh pantulan untuk bisa cari tahu siapa saya. Nah, itu lewat firman Tuhan. Salah satunya adalah karena saya berharga dan mulia di mata Tuhan. Gitu. Semoga Anonim Telur bisa terjawab ya tadi pertanyaannya, dan mungkin nambah insight baru gitu. Gimana? Nah, selanjutnya nih terus saya juga mau nanya nih Kak, tapi dia anonim juga ya. Jadi nama samarannya apa nih? Ya, permen ya. Kalau tadi telur sekarang gantian permen. Nah, pertanyaan dia tuh kan, Kak, kalau aku yang punya masalah nih ya kan, kalau lagi ada masalah, pasti kita ketika datang ke gereja, ketika kita bertanya orang tua, pasti kita disuruhnya untuk berdoa terus ke Tuhan, berdoa meminta ke Tuhan. Tapi kan kalau kita berdoa ke Tuhan atau meminta ke Tuhan, kan nggak mungkin jawaban itu langsung ada di depan mata kita. Misalkan nih kita meminta diingetin atau apa, nggak mungkin tiba-tiba muncul sendiri di pikiran kita. Nah, itu caranya gimana sih untuk dapat jawabannya secara langsung tuh, Kak?
Ya, jadi kalau setiap kali kita minta lalu Tuhan menyediakan, ya itu helper sih kayaknya gitu. Karena pertama kita harus tahu dia tuh Tuhan. Artinya kalau kita minta, kita harus siap dengan jawabannya, termasuk jawabannya nanti atau tidak gitu. Orang kadang bilang, tapi kan Kak, kita mesti ketok pintu surga gitu. Iya sih, ketok pintu boleh, minta juga boleh, tapi harus hormati sama yang di balik pintu gitu. Jadi kadang-kadang kita minta, tapi kita nggak sadar bahwa dia itu Tuhan. Kita mintanya sama Tuhan. Kalau kita minta sama Tuhan, berarti ada kedaulatan Tuhan untuk menjawab sekarang, nanti, atau tidak. Nah, kalau kita baca firman, ada yang bilang, kamu tidak akan menerima apa yang kamu minta, karena kamu meminta untuk memuaskan hawa nafsu. Gitu. Jadi, caranya gimana? Coba renungkan lagi, dia tuh Tuhan. Artinya, kita nggak bisa minta, terus kalau kita nggak dapet ya, terus kita bilang, ya berarti saya cari yang cepet dapet aja deh gitu. Nah, masalahnya adalah di paradigma kita tentang Tuhan. Itu sih. Oh, maksudnya itu minta diperjelas lagi Kak, kayak dia butuh jawabannya itu instan Kak, kayak langsung sekarang hadir gitu. Oh iya, maaf saya harus bilang bahwasannya kalau setiap kali kita minta lalu dapat jawaban instan, kayaknya dia bukan Tuhan sih. Gitu. Jadi di hadapan Tuhan nggak selalu dan harus instan. Bisa, tapi nggak selalu. Bener banget Kak sih. Jadi kan kalau misalkan Tuhan tuh ngajarin kita buat bersabar, dan jawaban Tuhan tuh kayak kemarin Kak pembicara kemarin bilang ada 3 Kak, antara iya, tidak, atau tunggu. Jadi buat anonim permen tolong sabar dulu ya buat mendapatkan jawabannya. Mungkin jawaban Tuhan tunggu dulu, tunggu waktunya. Antara akan ada waktu yang tepat, waktu Tuhan pasti kan yang terbaik ya. Beda sama waktu kita. Nah selanjutnya nih Kak, ada juga yang bertanya nih, anonim juga dia nih ya. Nah, yang pertama dia bertanya ini. Ini ada yang raise hand dulu, jadi udah berani buat ngobrol duluan ya sama kalian di sini. Jadi kita bakal ngobrol ke Kak Bejan dulu ya. Salam Kak Brian. Ya, halo, nama saya Brian dari Pokcil Abednego. Saya ingin bertanya untuk Kak Yeri. Jadi kan beberapa dari kita ini masih banyak yang bingung gitu akan ke depannya mau gimana, dan juga masih banyak yang kesulitan untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Bahkan ada yang sampai goyah gitu. Gimana cara untuk mengatasinya ya Kak? Ya, makanya kembali saya bilang, mungkin orang bilang ini adalah satu jawaban yang template, klise, dan berulang-ulang gitu. Ini contoh ya. Coba perhatikan, hampir semua organ tubuh kita arahnya ke depan, betul nggak? Cuma satu yang ke belakang ya, biasa buang kotoran dan buang bau-bauan gitu. Tapi telapak tangan, telinga, hidung, mata, telapak kaki kita, arahnya ke depan. Satu kali saya merenung, mungkin jarang yang merenung kayak saya. Kenapa ya Tuhan mengarahkan semua organ tubuh arahnya ke depan? Karena memang kita didesain Tuhan untuk bisa menaklukkan masa depan. Gitu. Nah, ketakutan-ketakutan apa yang akan terjadi di masa depan itu memang menguras energi. Tapi Alkitab berkata gini, jangan khawatir akan hari esok. Karena hari esok punya kesusahan sendiri. Jadi kita nggak bisa hidup dalam 2 dimensi. Dimensi sekarang dan dimensi masa depan. Kita masih di tahun 2021 nih. Kita mikirin 10 tahun lagi saya jadi kayak apa ya. Nah kita nggak bisa menemukan. Lalu waktu kita nggak menemukan, kita gelisah hari ini. Aduh, gue mendesuk nih. Nggak punya masa depan. Tuhan itu menuntun setiap hari. Supaya kita percaya setiap hari. Intinya, saya tidak percaya ada orang gagal. Karena firman tidak pernah mengindikasikan dia desain orang jadi orang gagal. Saya yakin, seyakin-yakinnya, semua kita pasti punya masa depan. Kalau orang kesulitan ya, kekhawatiran, saya juga. Waktu saya SMA, saya nggak pernah kuliah. Karena saya DPO polisi.
Jantung saya masalah, liver saya masalah, ginjal saya masalah, saya divonis positif hepatitis C akut, saya punya masalah psikis, untuk punya masa depan pun saya sulit banget. Saya ngalamin penolakan yang banyak, tapi saya percaya bahwa ya sekali lagi ini bukan klise, template dan membosankan. Gitu. Kita menyembah Tuhan yang tahu kok di masa depan. Sekarang potong jalur aja sama Tuhan yang punya masa depan. Taruh dia di tempatnya, maka Tuhan taruh kita di tempatnya, selesai. Enak ngomongnya Kak, iya emang enak ngomongnya, jalanin yang susah. Iya memang benar, jalaninnya susah, tapi nggak ada jalan lain. Siap tidak siap, kita mesti jalanin, percaya bahwa kita pasti bisa menaklukkan masa depan kita. Oke, terima kasih Kak. Ya. Gimana nih Kak, Brian udah kejawab belum pertanyaannya? Udah. Oke, selanjutnya nih ada juga bertanya tuh yaitu Kak Christopher Maleaki. Boleh banget nih langsung Kak Christopher, perkenalan nama, kelompok, dan pertanyaannya ya. Halo Kak Yeri, nama aku Christopher. Jadi aku mau nanya Kak, jadi kan di banyak orang yang aku temuin, yang aku kenal gitu, ketika seseorang tuh makin mengalami kesulitan dalam hidupnya, dia tuh makin sulit untuk percaya bahwa firman dan doa itu bisa menolong dia Kak. Yeah. Jadi dia denial terhadap saran dari orang-orang kayak, udahlah lu coba berdoa, lu coba mengenal firman Tuhan, tapi ketika seseorang mengalami kesulitan, dia tuh jarang ada yang percaya bahwa doa dan firman itu sungguh bisa menolong Kak. Nah, dalam kasus kakak yang tadi kakak cerita yang aku dengar itu, kakak kan dikenalin dengan firman, dikenalin dengan doa oleh teman kakak yang Kak Leman itu, sehingga kakak bisa seperti sekarang gitu Kak. Nah, kalau boleh tahu gimana sih Kak cara kakak tuh mulai menerima firman dan doa dalam hidup kakak, jadi kakak bisa berubah sampai sekarang, dan kalau boleh tahu berapa lama sih Kak dari kakak mulai bisa menerima itu sampai sekarang, sampai benar-benar percaya bahwa firman dan doa itu adalah kebutuhan dalam hidup kakak tuh, kira-kira berapa lama Kak? Thank you Kak. Iya, thank you. Jadi gini, saya akan sebutkan berapa lamanya, tapi jangan jadikan itu satu patokan dan ukuran. Yang pasti ada waktunya. Saya butuh 9 tahun untuk bisa dengan akhirnya rendah hati mempercayai bahwa firman itu solusi gitu. Saya butuh 9 tahun. Dulu maaf, Alkitab tuh alas bong sabu-sabu saya, saking saya nggak percayanya gitu. Denialnya sampai ke situ. Makanya sekarang saya nggak gampang menghakimi orang yang denial gitu. Karena memang pada dasarnya, saya pernah kok, ada orang punya hutang, lalu saya ajak berdoa, terus dia bilang gini, hah? Cuma berdoa Pak? Saya kaget lah. Terus maunya gimana? Masa saya harus bilang ambil ayam hitam, potong, jam 12 malam mandi kembang, lalu ciprat-ciprat air di sini. Tapi kadang-kadang orang lebih suka yang seperti itu. Ya denial lah. Gitu. Sebenarnya kunci utamanya adalah kerendahan hati. Kalau saya bisa kerendahan hati dari awal, mungkin saya bisa mengalami pemulihan lebih cepat. Gitu. Toh pada dasarnya, melalui cerita yang saya alami, semakin cepat orang rendah hati dan percaya bahwa firman Tuhan yang menolong, akhirnya semakin cepat dia mengalami sebuah pemulihan. Toh pada akhirnya, itu orang kayak saya dulu mungkin, merasa masih bisa, ini kan masih bisa gue pakai kekuatan gue kan pinter, gue punya orang tua, backingan banyak, apain doa, backingan ada, itu ada, ya mungkin dia lagi punya banyak aja. Tapi one day ada suatu saat, seperti dikosongkan sama Tuhan, supaya dia bisa belajar bahwa tidak ada solusi lain kecuali datangnya dari Tuhan. Gitu. Rendah hati, itu jawaban saya. Baik, terima kasih Kak Iri. Sama-sama. Terima kasih untuk pertanyaan atas dari Kak Opel ya. Nah Kak, selanjutnya ini ada pertanyaan juga, tapi dia maunya anonim nih ya. Dari request namanya itu adalah V for Vendetta nih ya. Untuk pertanyaannya nih Kak ya, dalam menghadapi pencobaan itu harus menjadi sebuah kenangan seperti kata Kakak tadi. Nah, tapi terkadang kan dalam pencobaan itu memang awal-awalnya kita susah ya untuk menghadapi permasalahan itu. Tapi pastinya nanti kita senang. Nah, saat berjalannya waktu, rasa semangat dan rasa senang itu pasti semakin sedikit berkurang ya Kak. Karena kayak mulai capek, mulai kena masalah-masalah lainnya. Kayak misalnya
masalah dari kepengurusan di organisasi, atau juga masalah dari keluarga atau gereja dan lainnya. Dan kalau kayak anak-anak muda kayak kita sekarang itu pasti masalah tentang masa depan, kayak misalnya masuk PTN, ataupun lainnya juga ya. Nah kan terkadang mindset dan juga pola pikirku itu masih ingin bilang kenapa dunia ini nggak cepet hancur aja, kayak biar semua masalah itu selesai kan, kayak kalau dunia end, masalah juga end gitu. Nah aku mau tanya nih ke kakak, bagaimana sih cara kita untuk ngebentuk mindset ataupun pola pikir positif yang membuat diri kita itu bisa tenang dalam menghadapi segala pencobaannya, Kak? Terima kasih sebelumnya. Baik, ya, jadi waktu masih ada untuk Tuhan memiliki kesempatan untuk mencintai kita. Karena apa sih kita masih hidup? Udah selesain aja lah dari pagi, selesai, udah kelar, masuk surga, beres, udah. Gitu. Tapi Tuhan itu kan cinta. Dan dia masih butuh waktu untuk mencintai. Nah, kadang kita compare bahwa, tapi kok Tuhan cinta masih ada perang, masih ada kelaparan, masih ada pembunuhan, masih ada apa semua. Di mana cintanya Tuhan gitu kan? Ya, sekali lagi itu berbalik kepada respon setiap kita kepada Tuhan. Tapi intinya dia membutuhkan waktu untuk mencintai kita di dunia ini. Jadi waktu umur panjang adalah kesempatan untuk dicintai Tuhan. Puncak kecintaan yang makin besar adalah ketika dia bersama-sama di surga. Makanya kematian di dalam Tuhan adalah sesuatu yang sangat bernilai dan berharga di mata dan pandangan Tuhan. Karena kita akan masuk dalam sebuah keintiman yang lebih, yaitu bersama dengan Sang Pencipta kita. Selama kita di dunia, ini adalah kesempatan kita mengalami cinta dan anugerah Tuhan. Salah satu bentuk Tuhan mencintai saudara adalah ada acara hari ini, ada ibadah hari ini, ada pembicara selama beberapa hari ini. Itu adalah bentuk Tuhan mencintai saudara. Jadi paling enggak caranya adalah mengizinkan Tuhan mengubah mindset kita. Sehingga kita tahu bahwa dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Baik, terima kasih banyak buat Kak Yeri atas jawabannya, dan semoga buat Kak Vi tadi terjawab ya pertanyaannya mengenai berat selanjutnya. Kayaknya masih ada yang udah resen juga tuh, Tres. Siapa yang resen ya? Wah, di sini sih udah kelihatan ya ada Edward di sini. Mungkin bisa perkenalan dan menyampaikan pertanyaannya. Halo Kak, saya Edward Valentino dari kelompok Sadrak. Jadi ceritanya gini Kak, saya kayak selama saya dulunya dibully Kak, saya merasa pengharapan saya ini sangat hilang Kak untuk masa depan saya. Jadi pada saat SMP sebenarnya saya ceritanya memang agak sedih. Dari kelas 1 sampai kelas 3 dulu saya dibully karena sebenarnya saya cuman happy bercanda gitu, tapi memang saya kayak beranggapan sama mereka itu berlebihan. Tapi kayak saya sesuatu pengharapan yang kayak kurang berkenan gitu untuk masa depan saya. Jadi kayak pada saat itu tidak ada yang menolong saya. Pada saat di waktu saya SMP, saya merasa saya bersabar terus Kak, saya bersabar. Tapi kelihatannya saya doang yang kelihatan hebat. Tapi sebenarnya saya dulu merasa kurang masih teringat orang yang salah. Saya sangat bersalah gitu Kak. Tapi saya tahu memang dalam kepercayaan kita kan sebagai orang Kristen kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Tapi saya masih merasa ragu Kak, gimana caranya saya bisa menghadapi semua tantangan atau yang masa-masa akan datang. Kira-kira apakah ada ayat Alkitab yang bisa, Alkitab ayat emas yang bisa menguatkan hati saya? Terima kasih Kak. Baik, thank you. Senang bisa ketemu kamu. Gitu. Menurut saya, salah satu cara Tuhan mencintai kamu adalah kita ketemu nih hari ini. Gitu. Saya merasa seperti acara ini spesial dibuat untuk kamu. Gitu. Yang kamu rasa tuh nggak lebay, yang kamu rasa tuh real, nyata. Perasaan yang kamu rasa itu penting juga buat Tuhan. Gitu. Jadi kesempatan kali ini saya mau kasih tahu bahwa ingat kamu tuh berharga dan mulia di mata Tuhan. Orang memperlakukan kamu, suatu saat orang itu akan belajar dari kamu.
bahwa merendahkan orang, membuli orang, suatu saat juga akan berhadapan dengan Tuhan yang tinggal di dalam kamu. Saya yakin Tuhan nggak tinggal diam, bukan dia Tuhan baperan, tapi kamu harus tahu bahwa ketika ada sesuatu yang berusaha melukai, merugikan kamu punya pembela namanya Tuhan. Mungkin saat itu belum, kayak saya dulu, saya ngalamin pelecehan. Seakan-akan Tuhan diam, tapi tidak gitu. Saya yakin lebih dari ayat yang kamu terima, yaitu ketemu kita, gitu. Saya berharap one day setelah ini entah kapan kita bisa ketemu dan bisa ngobrol, dan supaya kamu tahu bahwa kamu punya banyak orang yang bully kamu, tapi kamu juga punya banyak orang yang sayang kamu, gitu. Justru jadi kamu mesti kuat sekarang. Ya, nanti kamu lihat 1 Korintus 15 ayat 58. Di situ dikatakan, kuat, teguhkan hatimu. Kuat dan teguhkan hatimu. Kamu tuh kuat, kamu tuh nggak seperti yang orang perlakukan kamu gitu. Makanya saya percaya bahwa one day kamu akan berbicara depan orang banyak. Satu saat kamu akan nolong banyak orang yang dibully juga. Gitu. Ingat, di dalam kamu ada Tuhan semesta alam yang berdiam di dalam kamu. Bukan karena kamu baik, tapi karena Dia baik, Dia cinta kamu, Dia peduli kamu. Gitu. Maka saya bilang di awal, saya bersyukur ketemu kamu. Ini adalah sebuah kehormatan besar. Gitu. Dan terima kasih, Kak. Ya, jadi semangat terus ya. Nanti kamu lihat 1 Korintus 15 ayat 58. Tapi saya mau kasih tahu, lebih dari sekedar ayat yang kamu terima hari ini. Ada orang yang Tuhan kirim untuk support dan ya, jadi lebih dari sekedar ayat, lebih dari sekedar Tuhan kirim satu orang untuk kamu hari ini, untuk kasih tahu bahwa Tuhan sayang, Tuhan peduli, dan Tuhan persiapkan kamu jadi berkat buat banyak orang. Kamu akan tolong banyak orang suatu saat. Pegang perkataan saya. One day kamu akan tolong banyak orang. Baik, Kak, terima kasih Kak Yeri. Sama-sama. Ya, buat nambahin sedikit, Kak. Boleh nambahin dikit dari Bu Ati. Ya, Edward, kamu tahu kisah Yusuf, bahkan oleh abang-abangnya dia dibuang, ya, itu dibully bukan oleh orang lain, tapi oleh kakak-kakaknya. Tapi apa yang terjadi di masa depannya, Yusuf menjadi orang yang hebat, bahkan di negara lain. Edward pasti bisa, ya. Amin. Nah, bener banget tuh buat Edward. Oke. Edward ada mau tambahin lagi atau enggak? Cukup, enggak ada, udah cukup. Oke. Buat Edward nih dan teman-teman lainnya yang mungkin ngerasa dibully atau dijauhin dari lingkungannya, jangan khawatir, jangan berpikir buruk, karena pasti Tuhan Yesus selalu menolong. Kita memiliki Tuhan yang maha besar. Terus seperti kata Pendeta Yeri, kita selalu disediakan penolong. Sebagaimana di Alkitab, Tuhan juga menyediakan Hawa bagi Adam sebagai penolong dia di hidupnya. Mana Edward merasa terberkati belum nih? Amin, Mas terberkati pada saat Kak Yeri sudah sama Bu Ati sudah smiley ya, Edward ya. Jangan nangis, smiley. Semangat Edward. Oke, ini untuk Pendeta Yeri nih, terakhir nih Kak. Sebagai penutup sesi ini, pertanyaan terakhir. Oke. Jadi karena sesinya ternyata udah habis waktunya, jadi tadi pertanyaan Edward menutup perjumpaan kita dengan Kak Yeri. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Yeri atas firman yang dibawakan, tentunya telah menjadi berkat buat anak-anak SMP 21 yang hari ini hadir di sini. Di situ juga ada selanjutnya gimana nih, Bram? Nah, karena kita udah dengerin sesi barusan ya, Tres, ya kan, itu juga mereka terberkati sama firman Tuhan, sama kesaksian dari Pendeta Yeri sendiri dan juga dari anak-anak di SMA 21 Jakarta nih ya. Nah, selanjutnya itu kita bakal ada kayak istirahat ya. Iya, soalnya tadi tuh kita fokus banget ke materi sampai ngapain nggak sih, Bram? Benar tuh. Rancangan, oh my God. Tapi nggak apa-apa karena habis ini kita bakal istirahat sejenak sampai pukul berapa ya? Pukul 1 teman-teman semua.
Oh iya, aku juga pengen ingetin karena kegiatan kita sehabis istirahat itu kita bakal mengadakan praise and worship. Jangan lupa untuk mengganti baju ke pakaian formal ya. Karena kita semua bakal seru-seruan lagi loh nantinya. Nah, kalau gitu nanti para peserta dapat mematikan kamera tetapi jangan meninggalkan Zoom ya. Kalau gitu, sekian perjumpaan kita untuk saat ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Selamat makan, dadah. Shalom, makasih Kak Yeri. Makasih Kak Yeri. Makasih semua, makasih. Kak Yeri, Pada makasih Kak Yeri, kami ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Thank you. Memberikan khotbah pada pagi hari ini. Makasih. Pamit ya semua. Thank you. Tapi bukan guru-guru ada. Terima kasih Kak Yeri. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak.